Transaksi pencadangan kerugian penghapusan piutang. Piutang merupakan salah satu contoh dari aset keuangan yang dibahas di dalam PSAK 71. Piutang dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dikelola dengan tujuan dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga atas terutang. PSAK 71 mewajibkan entitas membentuk cadangan kerugian penurunan nilai CKPN dengan pendekatan perhitungan kredit ekspektasian untuk setiap instrumen keuangan yang memiliki potensi peningkatan resiko secara signifikan dari mulai pengakuan awal sampai akhir jatuh tempo instrumen keuangan tersebut sepanjang umurnya menurut Milan DKK tahun 2022. CKPN adalah estimasi yang dicatat jika aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dari pengakuan awalnya. Pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Dalam pengujian transaksi pencadangan kerugian piutang terdapat dua tahap penting yang memiliki potensi salah saji, yaitu yang pertama, tahap otorisasi pencadangan kerugian piutang dan yang kedua adalah tahap pencatatan. Prosedur pengujian pengendalian. Berikut prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk memeriksa transaksi pencadangan kerugian piutang. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan dan otorisasi pencadangan kerugian piutang. Yang kedua, reperformance atau menelaah kembali bagaimana divisi piutang membuat perhitungan pencadangan kerugian piutang. Yang ketiga, memeriksa bukti memorial yang dibuat dengan perhitungan yang dilakukan oleh divisi piutang. Yang keempat, melakukan pemeriksaan atas supporting dokumen. Yang kelima, mereview apakah telah dilakukan pengecekan oleh atasan yang berwenang sebelum pencatatan ke jurnal umum dan akun biaya. Yang keenam, melakukan pengamatan dan observasi. Yang ketujuh, memastikan seluruh pencadangan kerugian piutang telah dicatat pada akun dan pada buku besar yang tepat. Dalam pengujian transaksi penghapusan piutang terdapat dua tahap penting yang memiliki potensi salah saji, yaitu tahap otorisasi penghapusan piutang dari tahap pencatatan. Berikut prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk memeriksa transaksi penghapusan piutang. Pertama, melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan dan otorisasi penghapusan piutang. Yang kedua, reperformance atau menelaah kembali bagaimana divisi kredit memutuskan pelanggan yang akan dihapuskan piutangnya serta perhitungan penghapusan piutang dan meminta otoritas perhitungan tersebut kepada pejabat yang berwenang. Yang ketiga, memeriksa bukti memorial yang dibuat perhitungan yang dilakukan oleh divisi kredit. Yang keempat, melakukan pemeriksaan atas supporting dokumen yang menjadi dasar pencatatan ke jurnal umum dan akun biaya. Yang kelima, mereview apakah telah dilakukan pengecekan oleh atasan berwenang sebelum pencatatan ke jurnal umum dan akun biaya. Keenam, melakukan pengamatan dan observasi bagaimana divisi akuntansi mencatat transaksi penghapusan piutang ke jurnal umum. Yang ketujuh, memastikan seluruh pencadangan kerugian piutang telah dicatat pada akun dan buku besar yang tepat. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian dan penghapusan piutang. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi piutang berdasarkan ASERI audit dapat dilakukan menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, ada asersi keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, ada asersi kelengkapan. Yang ketiga, ada asersi penilaian. Berikut ini kesimpulan yang dihasilkan auditor dari pengujian pengendalian tersebut. 1. Pengendalian internal perusahaan berjalan efektif. Beneficient. 2. Salah saji terdeteksi tepat waktu dan disesuaikan sebelum akhir periode. 3. Pembaruan pengendalian. 4. Penentuan target pengendalian. 5. Pembaruan terhadap bukti transaksi. Akhir tahun 2021, divisi piutang PT Sejahtera Bersama melaporkan terdapat beberapa pelanggan belum membayar piutang lebih dari 60 hari sejak jatuh tempo.
Slide selanjutnya akan dilampirkan daftar pelanggan. PT Sumber Bahagia jatuh tempo 31 Agustus 2021 nominal 50 juta rupiah. PT Abadi Makmur jatuh tempo 15 September 2021 nominal 125 juta. PT Sukses Siang jatuh tempo 28 September 2021 nominal 1 juta rupiah dengan total keseluruhan piutang 176 juta. Dari informasi, ketiga pelanggan tersebut mengalami kesulitan keuangan dalam melunasi utang. Melihat kondisi tersebut, bagian piutang khawatir ketiga pelanggan tersebut akan pulih dan dapat membayar piutang. Bagian piutang membuat bukti memorial, tetapi tidak diotorisasi manajer keuangan. Bagian akuntansi biaya dan akuntansi umum mencatat transaksi tersebut ke akun biaya dan jurnal umum, serta tidak ada pengecekan pencatatan kerugian piutang ke dalam jurnal umum oleh manajer akuntansi. Slide selanjutnya akan tampilkan kertas kerja pemeriksaan pengendalian transaksi pencadangan kerugian kredit. Dari kasus tersebut dilakukan 7 prosedur atas bukti temuan yang ditemukan beserta dengan kesimpulannya.